Mufti Fauzia kembali menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Senin 8 November 2021 Tribuners. Sejumlah informasi seputar destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia hingga tips traveling sudah Mufti siapkan untuk Anda Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Menuju ke informasi pertama, Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, Mufti akan mengajak Tribuners untuk menghabiskan waktu di sebuah pantai yang diapit oleh dua pantai yang sangat indah, Tribuners. Meski berada di antara dua pantai yang indah, pantai ini tak kalah indah loh, Tribuners. Nama pantainya adalah Pantai Tanjung Batu yang berada di antara Pantai Tanjung Pesona dan Pantai Telur Uber. Lokasinya berada di Jalan Teluk Uber, Parit, Padang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pantainya juga masih jarang dikunjungi wisatawan loh, Tribuners. Jadi jika Anda berkunjung ke sini, rasanya seperti milik pribadi. Langsung saja untuk tahu bagaimana keindahannya, sudah ada rekan kami, Arya Bima, yang sudah terhubung bersama dengan kami. Halo, selamat sore, Arya. Ya, halo, selamat sore rekan Mufti dan Tribuners semuanya. Oke, baik rekan Arya, boleh digambarkan seperti apa suasana di Pantai Tanjung Batu dan kelebihannya dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya ini apa, Arya? Ya, baiklah rekan Mufti dan Tribuners semuanya. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa Pantai Tanjung Batu ini merupakan salah satu destinasi wisata baru ataupun wisata bahari berjenis pantai yang ada di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, uniknya Pantai Tanjung Batu ini sendiri diapit oleh dua pantai yang memang sebelumnya sudah cukup terkenal ataupun cukup populer di kalangan masyarakat Kabupaten Bangka ataupun masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan keindahannya. Yang mana memang Pantai Tanjung Batu ini sendiri berada di tengah-tengah Pantai Tanjung Pesona dan Pantai Teluk Uber. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya sendiri bahwa Pantai Tanjung Batu ini sendiri saat ini masih cukup jarang ataupun cukup sedikit didatangi oleh para pengunjung. Oleh karena itu, Pantai Tanjung Batu ini sendiri akan sangat cocok bagi para pengunjung ataupun para wisatawan yang ingin menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia perkotaan. Oleh karena itu, di Pantai Tanjung Batu ini sendiri memberikan kesan ketenangan dan kesunyian sehingga masyarakat ataupun para pengunjung yang datang ke sana akan bisa menghirup udara segar tanpa adanya gangguan ataupun kebisingan-kebisingan dari para pengunjung ataupun aktivitas yang dilakukan oleh para pengunjung pantai yang lain. Oleh karena itu, Pantai Tanjung Batu ini sendiri bisa dibilang bisa dianggap sebagai pantai milik pribadi karena memang lokasinya yang sudah sangat cukup terpencil, namun keindahannya tak kalah menarik untuk dijadikan lokasi tempat wisata ataupun tempat berspot foto untuk diposting ke Instagram dan media sosial lainnya. Seperti itu rekan Mufti. Oke, baik rekan Arya, lalu bagaimana untuk akses menuju ke Pantai Tanjung Batu tersebut? Ya, untuk aksesnya sendiri ini sangat cukup mudah dan gampang karena memang lokasinya sendiri berjarak sekitar setengah jam dari pusat kota Pangkal Pinang, yang mana memang untuk lokasinya sendiri tidak sejalur ataupun satu arah dengan Pantai Tanjung Pesona ataupun Pantai Teluk Uber. Namun memang seperti yang bisa digambar bahwa saat ini untuk kondisi akses jalan memang masih berupa tanah kuning dan belum diaspal. Namun jangan khawatir untuk pemirsa ataupun tribuners yang ingin berkunjung, untuk tidak perlu khawatir karena kondisi jalan sudah cukup mulus walaupun memang masih belum keadaan diaspal. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika para tribuners ataupun wisatawan ingin berkunjung ke Pantai Tanjung Batu ini sendiri. Baik rekan Arya. Lalu jika ingin berkunjung ke sana rekan Arya, dari kunjungan Anda di sana pastinya fasilitas apa saja yang ditawarkan di Pantai Tanjung Batu ini? Ya, meskipun baru masuk dalam kategori destinasi wisata yang baru, Pantai Tanjung Batu ini sendiri menawarkan sejumlah fasilitas di mana beberapa di antaranya ada pondok-pondok ataupun saung-saung yang bisa dijadikan tempat bersantai. Yang mana lokasi saung itu sendiri berada di atas bebatuan yang memang sangat indah ataupun sangat cocok untuk dijadikan tempat foto. Nah, untuk saung ini sendiri para pengunjung ataupun wisatawan hanya cukup membayar Rp50.000 untuk satu kali sewa, yang mana dalam satu kali sewa tersebut tidak ada batasan waktu alias sepuasnya. Selain itu di beberapa titik juga terdapat lokasi untuk mencicipi makanan seafood, baik itu dari seperti cumi-cumi, udang, kepiting dan jenis makanan seafood lainnya.
Selain itu ada juga lokasi hiburan berupa organ tunggal ataupun musik memang yang kerap kali menampilkan musik-musik khas daerah ataupun khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti itu rekan Mufti. Baik, baik rekan Arya. Dan jika Tribuners ingin berkunjung ke sana, rekan Arya, adakah tips khusus dari Anda untuk Tribuners yang hendak menuju ke pantai ini? Ya, saya sarankan untuk Tribuners ataupun para wisatawan, seperti kita ketahui sendiri bahwa memang Bangka Belitung ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memang terkenal akan wisata baharinya. Namun saya sampaikan apabila para Tribuners ingin datang ke pantai Tanjung Batu ini sendiri, alangkah lebih baiknya untuk datang di sore hari, karena di sore hari di weekend seperti itu, karena memang saat itu kondisi pantainya sedang memang teduh-teduhnya, dan saat itu ombaknya juga sangat tenang sehingga sangat cocok untuk berenang bagi anak-anak ataupun keluarga. Seperti itu rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Arya atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Kami juga sempat melakukan wawancara dengan pengunjung bernama Adi dan berikut informasinya untuk Anda. Bang, bagaimana Bang menurut Abang pendapatnya tentang pantai Tanjung Batu ini Bang? Menurut saya sih pantai salah satu yang ada di Bangka ini sih lumayan bagus, dan saya bisa rekomend ke teman-teman karena di sini pantai ini tempat kita menenangkan otak, terutama rekreasi bersama keluarga atau bersama teman-teman yang lagi capek kerja. Terutama di sini fasilitasnya lumayan mendukung dengan adanya tempat karaoke, untuk tempat saung-saung yang disediakan, terus bisa mandi untuk keluarga dan terawasi, dampaknya agak lumayan tenang. Dan bisa rekomendasi buat teman-teman yang belum pernah kesini. Saya udah 3 kali kesini tapi lumayan tempatnya, enak dilihat. Baik Tribuners, setelah berlibur ke pantai, Mufti akan mengajak Anda untuk menjajal makanan tradisional di Ngruput Lampung. Ada banyak sekali jajanan tradisional di sana Tribuners, dan Anda harus cepat bila ingin merasakan jajanan pasar di sini Tribuners. Kenapa? Karena pasar ini hanya buka 1 kali dalam 1 minggu. Tepatnya setiap hari Minggu dan hanya beroperasi selama 4 jam, yakni mulai pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Supaya lebih jelas lagi, sudah ada rekan kami, Didi, dari Tribun Lampung yang hendak menyampaikan informasi lainnya. Halo, selamat sore Didi. Selamat sore rekan Mufti. Baik rekan Didi, bisa diceritakan terkait dengan kuliner ataupun tempat ini, bagaimana awal munculnya pusat jajanan yang disebut sebagai Pagi Ngruput ini? Oke, selamat sore Mufti. Kabupaten Pringsewu merupakan satu daerah yang ada di Lampung yang tidak memiliki wilayah pantai atau laut. Namun di Kabupaten Pringsewu ini terdapat satu wisata kuliner yang disebut masyarakat sekitar dengan nama Ngruput, yakni Minggu Ngruput atau dalam bahasa Indonesia Minggu Pagi, di mana Minggu Ngruput ini atau Ngruput buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10. Dan di lokasi ini banyak tersedia makanan tradisional, dan awalnya Ngruput ini berdiri dari festival mainan tradisional dan festival makanan tradisional sejak tahun 2018 lalu, sehingga bagi warga yang berkunjung ke Pringsewu di weekend atau hari Minggu jangan lupa untuk mampir di Ngruput Pringsewu. Begitu Mufti. Baik, dan ketika Anda berkunjung ke sana, kira-kira apa saja yang tersaji atau menu-menu apa saja yang ada di sana dan bagaimana dengan harganya? Oke Mufti, di Ngruput ini atau pasar jajanan tradisional banyak sekali menu yang disajikan oleh sebanyak kurang lebih 80-an pedagang. Jika di daftar ada lebih dari 200 menu makanan tradisional atau jajanan tradisional, di antaranya seperti ciwel, sawut, lupis, dan cenil yang ditawarkan dengan harga porsi 5.000 per porsi, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Dan harganya pun sangat terjangkau, bahkan ada yang 1.000 seperti pukis per biji,
dan lainnya lah, masih banyak lagi, Mufti. Baik, rekan Dede. Dan jika ingin ke pusat jajanan ini, untuk Tribuners yang ingin datang ke sana, bagaimana rutenya? Oke, Mufti, untuk lokasi pasar jajanan tradisional, Gruput ini mudah dijangkau. Selain itu, lokasinya sangat mudah ditemukan karena berada di ruas jalan menuju komplek perkantoran Pemkab Pringsewu. Sehingga bagi masyarakat yang ingin datang di Gruput, tinggal mencari lokasi pemerintah Kabupaten Pringsewu, dan lokasi Gruput ini menggunakan jalan menuju komplek perkantoran yang ada di areal persawahan, sehingga selain dapat menikmati jajanan tradisional, masyarakat yang datang ke sini dapat menikmati pemandangan sawah yang asri. Selain itu, setiap pagi di pasar ini juga ada kegiatan olahraga yang oleh pengelola Gruput disediakan khusus olahraga senam bagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan lansia. Begitu, Mufti. Baik, terima kasih rekan Didi atas laporan Anda, dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Kami juga sempat melakukan wawancara dengan pembunang Gruput, yakni Sucairi Sibarani. Berikut informasinya untuk Anda. Ya, ini berawal dari festival jajanan dan permainan tradisional di 2017 kita adakan gitu. Terus menjadi pasar tradisional, makanan tradisional ya. Nah, kita ada lebih dari 200 menu tradisional di sini gitu. Jadi 200 menu tradisional. lebih dari 200. Lebih. Ya. Luar biasa. Artinya memang kita sajikan sini untuk masyarakat. Ya. Yang hadir di sini nggak dari Pringsewu aja ya, Bang ya? Saya hampir tiap minggu, dan ini lagi nunggu tamu. Hampir tiap minggu selalu ada tamu dari luar daerah yang datang sini. Ada yang mau belajar cara membuat acara seperti ini, tapi banyak tradisional ini namanya sarinya, tapi ini saus dengan pewarna. Kita jamin makanan di tempat kita itu aman. Aman ya, Bang? Kita bekerja sama dengan BP POM. Secara rutin kita melakukan tes terhadap penggunaan pengawet. Oh gitu. Ya. Baik, Tribuners, setelah mencicipi makanan tradisional di Lampung, kali ini kita akan beralih untuk mencoba makanan lezat di kota Solo, Tribuners. Seperti yang kita ketahui, Tribuners, Solo terkenal dengan wisata kulinernya. Nah, kali ini Mufti akan mengajak untuk mencoba makanan olahan daging. Salah satunya adalah iga bakar yang ada di Lem Restoran Vevotel Manahan Solo, Jawa Tengah. Yang menjadi khasnya adalah iga bakar saus madu, Tribuners. Seperti apa wujud dan rasanya? Langsung saja sudah ada rekan kami dari Tribun Travel, ada Nia. Halo, selamat sore Nia. Sore rekan Mufti. Oke rekan Nia, mungkin bisa dijelaskan soal iga bakar saus madu ini Nia, dan digambarkan seperti apa rasanya? Nah, iga bakar saus madu itu seperti yang tadi sudah disebutkan rekan Mufti, merupakan salah satu specialty menu yang ada di Lime Restaurant dari Vevotel Manahan Solo. Nah, iga bakar ini begitu spesial karena dia ada campuran madunya, yang itu menjadi bahan ketika dimasak, dan juga ditambah olesannya ketika menggarnis atau menghias makanannya. Dan itu rasanya tuh enak banget, dan bisa jadi rekomendasi buat traveler yang lagi ada di Solo dan ingin menikmati olahan iga. Begitu rekan Mufti. Oke rekan Nia, lalu selain iga bakar, adakah menu lain di Lime Restoran Vevotel Manahan Solo ini? Nah, Lime Restoran di Vevotel Manahan ini menyajikan aneka menu Indonesia dan internasional. Jadi di sini ada berbagai macam menu tradisional yang bisa dipilih, lalu ada jajanan juga seperti singkong keju, dan semuanya itu bisa menjadi pilihan buat traveler untuk menu sarapan, makan siang, maupun makan malam. Begitu rekan Mufti. Oke, mungkin juga banyak jadi pertanyaan Tribuners untuk harganya nih ya. Ini berapa harga iga bakar saus madunya, dan mungkin rata-rata harga di sana sekitar berapa nih ya? Nah, untuk harganya itu iga bakar madu seporsinya sudah bersama nasi juga itu 45.000 saja. Lalu untuk minumannya ada aneka jus itu sekira harganya 25 ribuan. Dan ada berbagai menu-menu lainnya yang harganya sekira 20 ribuan aja. Jadi cukup terjangkau buat traveler yang ingin mencoba restoran yang ada di hotel. Begitu rekan Mufti.
Oke, luar biasa nih ya. Lalu untuk waktu operasionalnya di sana, untuk Tribuners yang ingin datang ke Lime Restoran Vive Hotel Manahan, ini bisa disebutkan kapan ya? Nah, Lime Restoran ini buka setiap hari dari Senin sampai Minggu, dari pukul 6 pagi hingga sekira pukul 11 malam. Jadi memang cocok banget bisa untuk makan pagi, makan siang, maupun makan malam. Gitu rekan Mufti. Oke, rekan ya. Kemudian bila Tribuners ini ingin datang ke sana menikmati atau mencicipi makanan di lokasi ini dan ingin melanjutkan untuk perjalanan liburan, adakah lokasi wisata yang ada di sekitarnya nih ya? Nah, dari Lime Restoran ini ada sejumlah tempat wisata yang bisa traveler kunjungi, mulai dari Stadion Manahan, lalu di pinggir-pinggirnya itu ada juga aneka kuliner di Stadion Manahan, yang di sana menjual menu-menu tradisional hingga makanan Korea dan Thailand. Lalu ada Kampung Batik Laweyan, serta ada wisata Instagramable The Heritage. Gitu rekan Mufti. Oke, terima kasih rekania atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekania. Baik Tribuners, setelah ini masih akan ada sejumlah informasi lainnya seputar destinasi wisata hingga tips lain. Tapi kita akan jeda sejenak ya Tribuners, dan tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah,
bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski? Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama Mufti Fauziah di Tribun Travel Update. Tribuners, ada satu lokasi wisata yang ngetop banget di Jambi dan patut untuk dikunjungi, yakni Puncak Bukit Tempurung. Wisata ini baru saja dapat penghargaan loh Tribuners, yakni menjuarai ajang Anugerah Pariwisata Indonesia atau API. Tak hanya menikmati keindahan alam, di sana Tribuners juga bisa membawa atau berburu oleh-oleh. Dengan adanya wisata ini disebut dapat membantu perekonomian warga setempat. Untuk tahu bagaimana lokasi dan juga keindahan wisata ini, sudah ada rekan kami dari Tribun Jambi, yakni Rifani Halim. Halo, selamat sore Rifani. Ya, selamat sore. Baik, rekan Rifani, bagaimana proses perjalanan menuju lokasi? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners. Oke, Tribuners, selamat sore. Kita mengabarkan bahwa perjalanan dari pusat Kabupaten Sarolangun menuju Kecamatan Batang Asai ini membutuhkan waktu 3 jam menggunakan sepeda motor maupun mobil. Nah, kemudian dari Kecamatan Batang Asai ini menuju desa ini butuh waktu sekitar 10 menit dan dilanjutkan lagi dari desa menggunakan sepeda motor ataupun berjalan kaki sekitar 2 jam untuk sampai ke puncak Bukit Tempurung. Namun menggunakan sepeda motor ini tidak sampai ke titik puncak. Hanya saja sekitar 2 km kita bisa menggunakan motor, selebihnya kita berjalan kaki melintasi jalan setapak yang sudah disediakan. Gitu, rekan Mufti. Baik, ketika Anda berkunjung ke sana Rifani, apa saja keindahan atau hal-hal menarik lain yang disuguhkan di sana Rifani? Nah, keindahan dan keelokan Batang Asai. Nah, kemudian kita dapat melihat lautan awan yang dapat memanjakan mata kita dan dapat merefreshingkan otak kita dari kepenatan. Nah, ini kita sangat gembira tentunya ketika sampai ke titik puncak Bukit Tempurung. Baik, rekan Rifani. Lalu menurut Anda ketika Anda datang ke sana, begitu dari informasi yang didapatkan, jika pengunjung atau Tribuners ini ingin bermalam di sana, adakah tempat menginap bagi para pengunjung, Rifani? Nah, dapat diketahui juga ada 2 jalur untuk menuju puncak Bukit Tempurung. Nah, saya tentunya melewati jalur yang direkomendasikan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun, yaitu dari desa Lubuk Bangkar. Namun, ada juga jalur baru yang dibuka oleh desa sebelahnya yang sudah menyediakan homestay. Jika lewat dari desa Lubuk Bangkar, tentunya kita dapat menyewa tenda dan kita akan menginap di tempat yang sudah ditentukan oleh warga sekitar atau pemuda sekitar yang menjadi
tour guide atau penuntun kita tentunya di sana. Begitu, rekan. Baik. Baik rekan Rifai, dan mungkin banyak juga Tribuners yang tidak lengkap rasanya jika tidak berburu oleh-oleh. Lalu apakah ada oleh-oleh yang berada di sana? Untuk secara khusus oleh-oleh yang dapat kita dapetin menggunakan nama kopi tempurung, kopi puncak tempurung. Nah, kita dapat membelinya di swalayan-swalayan ternama juga di kota-kota yang ada di Provinsi Jambi tentunya. Gitu juga dengan kerajinan tangan seperti ambung atau yang terbuat dari bambu. Kita juga dapat menemukannya di Kecamatan Batang Asai. Yang ini diproduksi langsung oleh tangan-tangan dari pengrajin di Batang Asai tentunya. Baik, luar biasa rekan Rifani, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut ada juga wawancara dari Kades Lubuk Bangkar, Radinal Muhtar, dan berikut informasinya untuk Anda. Bukit Tempurung ini Pak Kades untuk saat ini seperti apa nih Pak Kades? Untuk Bukit Tempurung alhamdulillah di zaman pandemi alhamdulillah masih berjalan dan masih ada pengunjung berkunjung di desa kami. Nah ini paling banyak pengunjungnya ini dari mana saja yang kita ketahui? Apakah ada dari mancanegara atau dari nasional, dari Jambi itu gimana? Ya kalau untuk saat ini mungkin wisatawan lokal seperti Jambi dan kabupaten-kabupaten lain yang ada di dalam Provinsi Jambi. Nah untuk fasilitasnya Pak Kades nih seperti apa nih yang dapat kita fasilitasi? Kalau untuk fasilitas untuk saat ini mungkin belum begitu memadai, hanya sekadar untuk arena selfie bagi pengunjung yang ingin berselfie menikmati alam puncak Bukit Tempurung di atas awan. Nah ini kan bisa dijelasin enggak gimana sih perjalanannya dari desa pusat desa Keradak ke Bukit Puncak Tempurung itu ada apa aja? Seperti tadi kan ada perahu itu gimana tuh Pak Kades? Dari bawah ya? Iya. Ya, itu ada spot-spot, ada perahu, ada juga tempat arena selfie Monas. Terakhir ada Itu berarti ada tiga spot. Tiga pos ya. Ya. Berarti nah untuk ininya Pak Kades nih bisa dijelasin enggak gimana perjalanannya itu, apakah pakai motor, jalan kaki dan seperti apa? Ya untuk saat ini masih separuh pakai motor, separuh jalan ya? Separuh jalan pakai motor, separuh jalannya pakai di jalan kaki karena jalannya belum sampai ke puncak. Untuk perjalanan kaki ini berapa kilo yang untuk sampai ke puncaknya? Sekitar 1,5 kilo. 1 kilo dari parkiran motor? Dari parkiran motor sekitar 1 kilo. 1 kilo ya? Oh. Berarti dari bawah ke parkiran? Dari parkiran di bawah itu pakai motor. Itu berapa kilo jadi total jarak dari desa ke? Dari desa sampai ke atas itu sekitar 3,5 kilo. Nah, nih Pak Kades. Menuju ke informasi terakhir Tribuners, kali ini Mufti akan mengajak Tribuners menjajal makanan lain di Manado. Ada kuliner khas Manado bernama Cakalang Fufu Tribuners. Salah satu lokasi yang bisa Anda kunjungi untuk menikmati Cakalang Fufu berada di Pasar Segar Pal 2, Kota Manado, Sulawesi Utara. Salah satu yang dijual adalah milik pedagang bernama Novi Lumeo. Selengkapnya Fistel Mukuan sudah siap membagikan ceritanya Tribuners. Halo, selamat sore Fistel. Ya, sore Mufti. Baik rekan Fistel, bagaimana mungkin pantauan dari Anda tentang penjualan Cakalang Fufu ini? Ya, dari pantauan kami saat itu pagi hari, Novi sementara mengatur ikan yang dipotong-potong karena bagi penjual makanan mereka memesan secara langsung dan sudah dipotong. Itu kan dijual per GP. Kalau di Kota Manado itu per GP. Yang satu ikan lalu dibagi dua, lalu ditusuk dengan kayu. Kalau di Manado itu dibilang per GP. Jadi per GP itu dipesan oleh penjual makanan, dipotong-potong, tinggal pesanan dari pedagang lainnya, penjual makanan. Biasanya bisa di 10 potong,
atau 8 potong. Ya, dari pantauan kami ini Novi sementara memotong pesanan dari langganannya. Selain juga itu banyak masyarakat yang lewat, memang sebagian besar masyarakat hanya bertanya yang cakalang fufu, padahal memang yang dijual Novi di situ ada ikan asin, ada ikan roa, dan ada ikan putih. Namun sebagian besar masyarakat hanya bertanya harga dan membeli ini cakalang fufu, karena cakalang fufu ini adalah salah satu ikan favorit di Kota Manado, karena ikan ini juga bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Jadi memang ini cakalang ini sangat diminati di Kota Manado maupun di luar Kota Manado. Dan ini pedagang memang Novi ini sangat sibuk melayani pembeli saat kami kunjungi. Demikian Mufti. Baik, rekan Fistel. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan, kira-kira dalam sehari ini berapa banyak yang dijual oleh Novi? Ya, setelah kami kunjungi dari pengakuan Novi, setiap hari yang dia jual, karena menurutnya yang dari ikan-ikan yang dia jual yang paling laris ini cakalang fufu. Dan setiap harinya Novi bisa menjual lebih dari 40 GP cakalang fufu. Dan untuk saat ini harga yang kami kunjungi, menurutnya harga cakalang GP ini tidak menentu. Kalau ikannya banyak, harganya lebih murah. Kalau ikannya sedikit, harganya lebih mahal. Dan saat kami kunjungi ini, dia menjualnya ada yang 37.500 sampai 40.000. Memang hanya ukuran yang seperti itu. Tapi menurutnya biasanya ada ukuran yang harganya 50.000 dan ada yang paling besar 100.000. Jadi dia bisa menjual lebih dari 400 GP cakalang fufu per hari. Demikian Mufti. Baik, lalu bisa diinformasikan terkait juga berapa penghasilan setiap harinya. Mungkin juga boleh ditegaskan lagi setelah dan juga sebelum pandemi ini seperti apa, Fistel? Ya, menurut Novi sebelum pandemi penghasilannya per hari mencapai 7 juta rupiah. Namun setelah memasuki pandemi COVID-19 awal-awal itu di Kota Manado, pandemi ada di Kota Manado 14 Maret. Menurutnya awal-awal tahun 2020 itu memang sangat menurun sehingga penghasilan kurang dari 50%, tinggal 3 juta hingga 4 juta per hari. Namun sekarang dia bersyukur karena meskipun masih di tengah pandemi, pembeli mulai ramai sehingga penghasilan mulai baik. Hari ini menurutnya mulai menghasilkan 5 juta per hari. Demikian rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Fistel atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Kami juga sempat melakukan wawancara bersama dengan penjual cakalang fufu Novi Lumeno. Berikut informasinya untuk Anda. Bukit Tempurung ini Pak Kades untuk saat ini seperti apa nih Pak Kades? Untuk Bukit Tempurung alhamdulillah di zaman pandemi alhamdulillah masih berjalan. Karena dia terlaris ini karena apa? Rumah makan atau gimana? Biasanya paling banyak rumah makan. Rumah makan ambil 1 GP, kadang dorang ada yang 5 GP, ada yang Jadi penjualan ini ada langganan semua ini atau cuma cakalang? Ada cuma cakalang yang biasanya langganan, biasanya cari cakalang. Ada yang taruh di lalampa, pakai cakalang. Selain itu yang di rumah makan di pasar sini juga. Ada itu yang saya bilang tadi, yang kalau bikin lalampa pakai cakalang, ada yang hari-hari diambil 12 GP, 10 GP. Sudah langganan itu. Jadi hari-hari bisa jual berapa GP per hari? Hari-hari paling sedikit 40 GP. Hari-hari? Iya, per hari. Tapi untuk harganya apa bisa 1 minggu menetap begitu atau setiap hari berubah? Kadang setiap hari berubah. Kadang ikan kan turun naik toh. Kalau harga ikan banyak, jadi harganya turun. Kalau ikan sedikit, harganya mahal. Iya, tidak menentu dia punya harga.
Tapi untuk sekarang ini harganya normal atau gimana? Kalau untuk saat ini harganya lagi naik. Biasanya ini biasanya saya jual ini cuma 32,5, 35 paling mahal. Ini 37,5. Oh, iya. Berarti mahal ikan. Untuk penjualan sekarang bagaimana? Lari sekarang atau Ya. masih pandemi ini? Ya, puji Tuhan itu lumayan rame juga. Enggak yang tidak sebelum yang lalu-lalu itu, yang pandemi pertama itu, waduh susah jualnya. Ini Yang pertama ya? Iya, kalau ini sudah normal kayaknya. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Saksikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan Tribuners, saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.